Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4B. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelumnya, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, agar kita saling menyayangi, mari kita berkenalan terlebih dahulu ya. Nama ibu, Bu Retno. Kalian bisa memanggil saya Bu Retno. Hari ini, Bu Retno yang akan menemani belajar kalian. Namun sebelumnya, jangan lupa ya melaksanakan kegiatan pembiasaan nilai karakter PPK hari ini, religius, yaitu dengan mengirimkan foto ketika anak-anak membaca juz amma atau sholat duha dengan memakai busana muslim sebagai presensi hari ini ya. Nah, anak-anak, sudah siap belajarkah kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 2, tentang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, lalu pecahan biasa dan campuran, serta tempo dan tinggi rendah nada. Tujuan pembelajaran hari ini agar anak-anak dapat membedakan pelaksanaan antara kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, lalu memberikan 2 contoh hak dan kewajiban dalam penggunaan energi di kehidupan sehari-hari, lalu menentukan hasil pengubahan pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dengan memerhatikan tempo dan tinggi rendah nada dengan tepat. Nah, anak-anak, mari kita masuk ke materi yang pertama. Di sini terdapat teks bacaan tentang energi air. Mari kita baca bersama-sama ya. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Nah, anak-anak, setelah membaca teks tersebut, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Lihatlah sekeliling rumahmu. Apakah ada air dan listrik? Tentunya ada. Lalu, siapa saja yang menggunakannya? Ya, tentunya setiap anggota keluarga menggunakan air dan listrik. Lalu, apa yang harus kita lakukan terhadap air dan listrik? Betul sekali, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, mengapa kita harus menghemat air dan listrik? Tepat sekali, agar tidak menjadi pemborosan energi. Anak-anakku yang hebat, air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Berbicara tentang hak dan kewajiban, mari kita amati gambar berikut. Tahukah kamu, gambar tersebut merupakan contoh dari penerapan apa? Ya, betul sekali. Gambar di samping merupakan contoh hak, yaitu mendapatkan air bersih untuk minum dan mandi. Lanjut ke gambar selanjutnya. Gambar tersebut merupakan contoh dari penerapan apa? Tepat sekali. Gambar di samping merupakan contoh penerapan kewajiban. Ketika kita berhak mendapatkan air yang berlimpah, tentunya kita juga berkewajiban untuk menghemat energi air agar tidak terjadi pemborosan. Salah satu contohnya yaitu dengan mematikan keran air jika tidak dipakai. Lalu, kerja bakti membersihkan selokan air agar tetap
terlindungi dan bersih seperti yang ada di gambar. Nah, anak-anak, sampai sini apakah kalian sudah memahami tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam masyarakat? Jika sudah, mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Pecahan. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Berikut adalah bentuk umum dari pecahan campuran. A adalah bilangan bulat, B adalah pembilang, dan C adalah penyebut, di mana penyebut tidak sama dengan 0 atau tidak bernilai 0. Berikut adalah contoh dari pecahan campuran. Dan dibaca 2/5/7. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang pertama, bagilah pembilang dengan penyebutnya. Yang kedua, hasil baginya merupakan bilangan bulat pada pecahan campuran. Yang ketiga, sisa bagi merupakan pembilang pada pecahan biasa dan penyebutnya tetap. Contohnya sebagai berikut. Di sini ada pecahan 7/4. Untuk mengubah menjadi pecahan campuran, maka kita bagi terlebih dahulu. Jadi, 4 ini penyebut, dan 7 ini pembilang. Jadi, pembilang dibagi penyebut. 7 dibagi 4 akan menghasilkan 1. Lalu, 1 dikali 4 adalah 4. Lalu kita kurangi, maka sisanya ada 3. Nah, 3 ini tidak dapat kita bagi lagi dengan angka 4, karena 3 lebih kecil dari 4. Oleh karena itu, bagian atas kita sebut dengan hasil bagi, dan yang bawah merupakan sisa bagi. Jadi, bilangan-bilangan ini yang kita susun untuk pecahan campurannya, sehingga diperoleh hasil 7/4 bila diubah ke pecahan campuran menjadi 1 dari hasil bagi, 3 dari sisa bagi, dan 4 dari penyebut. Jadi penyebut tidak berubah. Sehingga 7/4 sama dengan 1/3/4. Selanjutnya, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang pertama, kalikan bilangan bulat pada pecahan campuran dengan penyebutnya. Yang kedua, jumlahkan dengan pembilangnya. Yang ketiga, penyebutnya, pecahan tersebut tidak berubah. Berikut adalah contohnya. Di sini ada pecahan campuran 1/3/4. Untuk mengubah ke pecahan biasa, mari kita lakukan cara berikut. Jadi, bilangan bulat dikalikan penyebutnya. Lalu, setelah dapat hasilnya, kita jumlahkan dengan 3 yang merupakan pembilangnya. Untuk penyebutnya tetap 4. Jadi, kalau kita selesaikan, bagian yang atas yaitu 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu ditambah 3 menjadi 7. Jadi hasilnya 7/4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1/3/4 sama dengan 7/4. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami cara-cara mengubah pecahan biasa ke campuran maupun sebaliknya? Tentunya mudah, bukan? Setelah kita berpikir keras, mari kita melakukan pendinginan dengan bernyanyi. Nah, anak-anak tentunya suka bernyanyi, bukan? Namun, sebelumnya, perlu anak-anak ketahui bahwa dalam bernyanyi, kita harus memerhatikan nada dan tempo. Perlu kalian perhatikan, berikut adalah urutan tangga nada dasar. Semakin ke kiri, nada semakin rendah. Sebaliknya, semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Sedangkan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nah, anak-anak, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bernyanyi bersama dengan memerhatikan nada dan tempo lagunya ya. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka,
Pastinya anak-anak di rumah juga menyanyikan lagu dengan sangat baik, bukan? Nah, anak-anak, jika ada materi yang sudah Ibu jelaskan dan kurang kalian pahami, kalian bisa tanyakan ke Bu Retno dengan Japri melalui WhatsApp ya. Nah, anak-anak silahkan melanjutkan kegiatan pembelajaran di rumah dengan penuh semangat. Terima kasih telah menyimak materi dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.